Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat datang sekali lagi buat teman-teman yang baru, pertama kali bergabung. Nama saya Kian dan saya adalah pastor di jemaat ini. Saudara-saudara, beberapa minggu ini kita akan melihat beberapa mazmur. Jadi seluruh gereja kita mempunyai program khotbah yang sama kurang lebih. Jadi saudara-saudara kita akan melihat mazmur 5, 6, dan 7. Dan ini seluruh jemaat membahas mengenai beberapa mazmur ini, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan melihat mazmur pasal yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-6, saudara-saudara. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita boleh mengerti firman-Nya. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan mencoba memikirkan apa yang sudah kami baca. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami, ya Tuhan, masing-masing pribadi lepas pribadi, di dalam segala keadaan kami yang berbeda-beda. Tuhan tolong, biarlah kiranya Roh Kudus boleh membuat kami mengerti isi dari mazmur ini, dan juga boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pernah nggak kita mengalami situasi di mana kita hopeless? Coba pikirkan hal itu. Pernah nggak kita mengalami situasi di mana kita hopeless, saudara-saudara? Ada satu site yang saya pernah baca, website, beberapa hal yang membuat manusia hopeless, saudara-saudara. Saudara bisa guess nggak? Yang nomor satu sekarang, di dalam dunia kita yang begitu canggih, nomor satu yang membuat orang hopeless, itu apa? Kalau misalnya ada terjadi apa? Ternyata, saudara-saudara, saya pikir kematian ya. Kalau kematian, kalau misal terjadi misalnya di antara anggota saudara kita atau misalnya anggota keluarga kita, mungkin itu akan membuat kita hopeless dan merasa kita down. Tetapi saudara-saudara, menarik sekali, ternyata yang pertama itu adalah ketika kita hilang handphone. Saudara mau bikin orang hopeless, pada zaman ini saudara-saudara ambil handphonenya, saudara-saudara. Dan dia akan kebingungan apa yang dia harus kerjakan. Apalagi saudara-saudara kalau misalnya hilang handphone selama mungkin 1 hari ya saudara-saudara ya, akan merasa stres dan merasa bingung apa yang harus dikerjakan saudara-saudara. Nah ternyata kehilangan anggota keluarga itu ada di dalam urutan yang kesekian. Kehilangan handphone itu lebih miserable, lebih membuat orang hopeless dibandingkan dengan kehilangan anggota keluarga saudara-saudara. Menarik sekali. Apa yang membuat kita hopeless di dalam kehidupan kita? Saya tanya. Nah kita akan melihat beberapa mazmur ini saudara-saudara. Mazmur ini adalah mazmur-mazmur yang unik. Karena kita akan bicara bukan hanya mazmur yang membuat kita girang, yang membuat kita memuji Tuhan, yang membuat kita meninggikan Tuhan. Tetapi banyak sekali mazmur, justru lebih banyak mazmur di dalam kitab mazmur yang berbicara mengenai hopelessness, penderitaan, kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang, dan terutama kita akan melihat kesulitan yang dihadapi oleh si pemazmur itu, saudara-saudara. Nah, makanya tidak heran ketika kita sedang menghadapi kesulitan, seringkali orang lari ke kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur itu adalah kitab yang memberikan kepada kita pengharapan dan memberikan kepada kita kekuatan. Karena apa? Karena ternyata ada orang-orang yang dahulu, saudara-saudara, menghadapi penderitaan, tetapi bisa menemukan sebuah penghiburan. Saya bukannya bilang jalan keluar ya, tetapi penghiburan, saudara-saudara. Oleh karena itu, dengan dunia yang kita hadapi yang semakin hari semakin banyak sekali tantangannya dan seringkali membuat kita hopeless, saudara-saudara, kitab Mazmur itu sebetulnya adalah kitab yang relevan untuk kita kembali dan melihat apa yang unik, saudara-saudara. Nah, seperti yang tadi saya katakan, lebih banyak sebetulnya daripada kitab Mazmur yang sifatnya atau nadanya, kalau saudara suka musik, itu nada minor. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara bicara mengenai penderitaan, bicara mengenai kesulitan.
Bicara mengenai air mata, dan kita lihat ini di dalam Mazmur pasal yang ke-6 yang tadi kita bacakan. Bicara mengenai air mata, dan bicara mengenai kesulitan. Dan kalau misalnya saudara lihat dari apa yang dialami oleh Daud di sini, dia bukan hanya bicara mengenai kesulitan atau kedukaan yang begitu mendalam, tetapi juga kita bicara mengenai kedukaan yang sangat lama. Jadi bukan hanya begini saudara-saudara sifatnya, di mana ada begitu hal yang mendalam yang dialami oleh si pemazmur ini, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama sekali saudara-saudara. Ya. Dan ini kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-6 ini saudara-saudara. Dan kebanyakan dari Mazmur, seperti kita lihat dari minggu lalu, Mazmur 5, kita melihat belum tentu ada jalan keluar. Ya. Dari Mazmur 5, minggu lalu kita lihat tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tetapi ada pengharapan yang dialami oleh si pemazmur ketika dia bertemu dengan Tuhan atau ketika Tuhan menunjukkan apa yang dia akan lakukan ke dalam kehidupannya atau di dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, seringkali ketika kita berduka juga demikian ya. Betul nggak? Kalau misalnya kita lagi berduka, orang datang kepada kita dan mencoba mencari jalan keluar atau mencoba untuk mengerti kedukaan kita dan mencoba memberikan saran kepada kita, seringkali justru itu yang lebih banyak kita tolak dibandingkan dengan orang yang datang kepada kita dan ada bersama-sama dengan kita di dalam kedukaan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, waktu di mana kita mengalami kedukaan itu adalah waktu yang sangat sensitif. Tetapi justru di dalam waktu-waktu ini banyak sekali orang menemukan Tuhan, saudara-saudara. Kebanyakan kalau misalnya di dalam waktu sukacita, di dalam waktu senang-senang, gak banyak orang yang cari Tuhan, bukan? Tetapi ketika waktu duka, waktu kesulitan, banyak orang yang cari Tuhan. Dan banyak orang menemukan Tuhan di dalam penderitaan. Jadi kita akan melihat pada hari ini, bagaimana seninya, apa yang harus saya lakukan. Ketika saya mengalami kedukaan, saya mengalami kesulitan, saya mengalami hopelessness di dalam hidup saya, apa yang harus saya lakukan, apa mindset yang harus saya punya, dan bagaimana orang-orang yang dahulu, yang ribuan tahun yang lalu hidup, seperti Daud ini, saudara-saudara pemazmur, mencoba untuk menghadapinya dan mencoba untuk melihat bagaimana Tuhan atau di mana Tuhan. Nah seringkali kita menolak ya, untuk mengekspresikan hal-hal yang sulit, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa udahlah buat apa saya berdoa kepada Tuhan, buat apa saya mengekspresikan kesulitan saya kepada Tuhan, karena Tuhan pun juga adalah Tuhan yang tahu bukan, atas apa yang saya alami. Seringkali kita berpikir seperti itu. Tanpa kita berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sebetulnya mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati kita. Seringkali kita pikir Tuhan mungkin udah terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Tetapi sebetulnya Tuhan adalah Tuhan yang mau mendengar apa yang menjadi isi hati kita. Apapun isi hati kita itu. Luar biasa saudara-saudara. Kita akan belajar mengenai Mazmur ini dan bagaimana kita menuangkan emosi kita di hadapan Tuhan, khususnya ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, kita akan melihat situasi daripada Daud itu sendiri. Ya. Seperti apa sih sebetulnya situasinya, dan kita akan melihat juga beberapa hal yang lain. Yang pertama, kita akan melihat situasi yang dialami oleh Daud. Ya. Seringkali kita tidak mengerti situasi yang dialami oleh orang yang sedang berduka atau orang yang sulit. Tetapi kita lebih cepat mencari jalan keluar terhadap apa yang dia alami. Sering nggak kita begitu? Kita sering begitu, saya juga sering begitu. Saya nggak ngerti, saudara-saudara, persoalan apa yang dia hadapi, tetapi saya seringkali memberikan jalan keluar kepada situasi yang dia hadapi. Dan seringkali kita memberikan jalan keluar yang tidak tepat. Karena apa? Karena kita nggak ngerti situasi yang dia hadapi. Oleh karena itu kita coba tahu situasi apa yang Daud hadapi di Mazmur pasal yang ke-6. Saya undang saudara-saudara untuk buka sekali lagi Alkitab. Dan kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-6 ini, saudara-saudara. Mazmur pasal 6, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Apa masalah yang dihadapi oleh Daud? Mazmur pasal 6, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu,
Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Apa yang dihadapi oleh Daud di sini? Kalian bilang sama saya, nggak jelas pastor, nggak jelas. Apakah dia sedang sakit? Apakah dia sedang menghadapi depresi? Apakah dia sedang keduanya? Apakah ada kelemahan fisik yang dialami oleh Daud sehingga menyebabkan kelemahan mental? Mungkin ayat 7 bisa membantu, saudara lihat dari Mazmur 6 ayat 7. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Apakah dia sedang diserang oleh musuhnya? Sedang dikhianati oleh temannya? Apa yang menyebabkan pada saat itu dia datang kepada Tuhan? Apa yang terjadi kepada dia? Perhatikan ayat 1. Perhatikan ayat 1. Apa yang dikatakan? Tuhan, janganlah menghukum aku di dalam murka-Mu. Apa yang terjadi di sini? Mungkin Tuhan sedang menghukum Daud ya pada waktu itu ya. Tuhan sedang menghukum Daud. Tuhan sedang marah kepada Daud. Kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Daud, tetapi ini yang dihadapi oleh Daud. Waktu yang sulit, saat yang sangat berat. Tetapi dia datang kepada Tuhan dan mengekspresikan apa yang menjadi perasaannya. Sulit mungkin buat Daud untuk menghadapinya pada waktu itu. Begitu berat dan merasa overwhelmed, saudara-saudara. Berat sekali bebannya. Sehingga di ayatnya yang ke-6 dia berkata apa? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan mata airku dan memanjiri ranjangku. Sulit sekali saudara-saudara untuk membayangkan situasi apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh Daud di sini. Sehingga dia bisa tiap malam datang kepada Tuhan dengan menangis, begitu ya, dengan menangis. Dan dia datang kepada Tuhan dengan air matanya yang dikatakan membasahi tempat tidurnya. Pernah saudara-saudara mengalami hal tersebut? Kita nggak tahu apa yang dialami oleh Daud. Dan mungkin kita tidak perlu sampai mengerti sebetulnya apa yang dialami oleh dia sebenarnya. Tetapi kita perlu membaca dan mencoba mengerti emosi dan reaksi yang dikatakan oleh Daud. Nah, kita akan melihat hal yang kedua sekarang. Hal yang kedua ini adalah respon daripada Daud. Penting sekali ya saudara-saudara ya, ketika kita menghadapi situasi apapun sebetulnya di dalam kehidupan kita, penting kita untuk meresponi kepada Tuhan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Seringkali kita meresponi kepada Tuhan kalau misalnya kita senang aja. Kalau misalnya kita sedang menghadapi situasi yang positif, misalnya contohnya baru lulus, contohnya mendapat nilai yang baik di university atau course yang baik, dan mungkin kita berhasil di dalam application PR kita dan lain sebagainya. Seringkali kita memuji Tuhan dan mengatakan, puji Tuhan, luar biasa. Tetapi seringkali kita lupa kalau misalnya kita sedang menghadapi situasi yang sulit, kita juga tidak meresponi dan mencoba untuk menutupi perasaan kita. Perhatikan apa yang menjadi respon Daud di sini. Di ayat 1. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku di dalam kepanasan amarah-Mu. Ayat 2, perhatikan. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ayat 4. Kembalilah pula Tuhan, dan luputkan jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Perhatikan di sini. Respon Daud, dia berkata agar Tuhan boleh mengasihani dia. Ayat 2 ya. Kemudian ayat 4, agar Tuhan menyelamatkan dia. Dan ayat 1, agar Tuhan jangan menghukum dan jangan menghajar dia. Apa situasinya? Kita nggak tahu situasinya apa yang dihadapi oleh Daud. Tetapi dia memohon kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukumnya. Dia tahu, saudara-saudara, kalau misalnya hukuman Tuhan jatuh atas dia, maka bebannya akan berat. Oleh karena itu dia katakan, Tuhan angkat bebanku yang berat. Dan karena dia lemah, dia katakan, kembalilah pula Tuhan, luputkan jiwaku. Dia ingin agar Tuhan masuk di dalam kehidupannya, menolong dia, dan bertindak di dalam kehidupannya. Berapa lama, saudara-saudara? Perhatikan ayat 3.
Jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Dia bertanya kepada Tuhan, saudara-saudara, berapa lama lagi? Seringkali ini kata yang kita sepelekan ya di dalam kitab Mazmur, tetapi di dalam kitab Mazmur ini 14 kali Daud berkata atau pemazmur berkata, how long, oh Lord? Berapa lama lagi Tuhan? Apa ini saudara-saudara? Apakah dia kurang iman? Mungkin seringkali kita dengar ya, khotbah atau dengar orang katakan, oh harus lebih beriman mungkin. Sebetulnya saudara-saudara dia datang, pemazmur ini dia datang dengan iman yang solid. Dia bisa melihat saudara-saudara dan mengerti apa arti semua penderitaan ini. Tetapi dia tahu bahwa di dalam penderitaan ini, dia percaya kalau misalnya Tuhan adalah Tuhan yang tahu semuanya. Jadi dia katakan, aku tidak perlu tahu Tuhan apa yang menjadi tujuanmu di dalam penderitaan ini. Tetapi aku tahu kalau misalnya Engkau suatu saat akan mengakhiri penderitaan ini. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tahu sejarah manusia dari awal hingga akhir, dan dia tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan si pemazmur. Luar biasa saudara-saudara. Ini adalah Tuhan yang tahu apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Walaupun di dalam ketuhanannya, waktu itu tuh nggak relevan buat dia. Karena dia adalah Allah yang kekal. Dan dia adalah Tuhan yang mengatur semuanya. Semua yang ada di dalam dunia, semua isi dunia. Tetapi si pemazmur ini bertanya kepada Tuhan, bukan? Berapa lama lagi Tuhan? Dia meminta kepada Tuhan yang mampu untuk mengubah dan mengatur segala sesuatu. Dia katakan apa? Tuhan, kembalilah pula. Tuhan, luputkanlah jiwaku. Dan seringkali kita boleh bertanya kepada Tuhan mengenai hal ini ketika kita sedang mengalami penderitaan itu. Berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi? Pertanyaan ini belum tentu ada jawaban, saudara-saudara, langsung di dalam kehidupan kita. Tetapi semua yang tahu bahwa tujuan daripada semua penderitaan ini ialah untuk kita dan untuk kebaikan kita, maka kita tahu, saudara-saudara, kalau misalnya ini semuanya akan berakhir. Tetapi kita boleh bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? Dan ini bukan penderitaan yang enteng, seperti kita tahu, saudara-saudara, yang tadi kita baca. Setiap malam, si pemazmur ini menggenangi tempat tidurnya dengan air mata. Ranjangnya, saudara-saudara, basah bukannya karena bocor plafonnya, saudara-saudara, tetapi karena apa? Karena air matanya yang keluar. Luar biasa ya, penderitaan yang dia hadapi. Kita nggak tahu, saudara-saudara, apa yang dia hadapi, dan saya juga nggak tahu apa yang saudara hadapi di dalam situasi hidup saudara masing-masing. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa di akhir terowongan yang gelap ini, saudara-saudara, ada titik terang. Dan titik terang itu adalah ketika Tuhan menyelesaikan semuanya itu. Kita nggak tahu kapan waktunya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu satu hal, kalau misalnya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, saudara-saudara. Hal yang ketiga, apa yang terjadi di dalam kehidupan si pemazmur ini? Ada sebuah perubahan yang besar, saudara-saudara, yang terjadi. Akhirnya, dia katakan dia menemukan titik terang. Perhatikan ayat 8, saudara-saudara. Menjauhilah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ada sebuah perubahan yang terjadi. Walaupun saudara bilang sama saya mungkin, mana pastor? Solusinya nggak ada kok. Si pemazmur nggak menerima sebuah perubahan kok di dalam situasi yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara perhatikan. Beberapa ayat itu, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9, saudara-saudara. 8, 9, dan 10. Kita melihat di situ terjadi sebuah perubahan yang besar terjadi. Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkannya. Dan di ayat 10 dia melihat bagaimana musuhnya mundur dan malu. Dan terjadi sebuah perubahan besar karena di ayatnya yang ketiga, saudara-saudara. Dia melihat bagaimana dirinya, dia melihat bagaimana dia menghadapi kesulitan yang besar. Dan ayat 10, ketika dia melihat keluar, dia melihat bagaimana musuhnya mundur dan musuhnya dikalahkan, saudara-saudara. Jadi apa sebetulnya yang terjadi di dalam
kehidupan si pemazmur ini. Perhatikan ayat 8 dan 9 khususnya, saudara-saudara. Lihat lagi. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang telah melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Kata telah ini penting di sini dan perlu kita garis bawahi, karena telah itu berarti Tuhan sudah melakukan sesuatu di dalam pergumulan yang dihadapi oleh si pemazmur ini. Apakah Tuhan langsung menjawab doanya? Enggak. Apakah Tuhan langsung memberikan solusi di dalam pergumulannya? Enggak, saudara-saudara. Tetapi apa? Tetapi dia tahu kalau misalnya semua permohonannya kepada Tuhan, itu telah Tuhan dengar, saudara-saudara. Saudara-saudara, seringkali di dalam pergumulan yang kita hadapi, baik itu pergumulan yang mungkin enteng maupun juga pergumulan yang berat, seringkali yang kita perlukan itu adalah bukan orang yang datang kepada kita dan memberikan solusi. Tetapi yang kita perlukan adalah orang yang datang kepada kita yang telah apa? Mendengarkan apa yang kita alami. Ini salah satu teknik pastoral yang saya dapati, saudara-saudara, ketika belajar di seminari, di Bible College, ialah bagaimana kita datang dan menghibur orang yang berduka. Seringkali kita datang dan mencoba untuk memberikan solusi kepada orang yang berduka. Misalnya baru kehilangan saudaranya, anaknya, atau istrinya, atau suaminya. Kita memberikan solusi. Tapi tanpa sadar sebetulnya yang diperlukan oleh orang tersebut seringkali adalah telinga yang mendengar. Dan ini yang Tuhan lakukan kepada Daud. Luar biasa ya. Tuhan nggak memberikan solusi, tetapi dia katakan bahwa dia telah mendengar apa yang Daud katakan kepada Tuhan. Daud yakin bahwa ketika dia berdoa, Tuhan mendengar dia. Gak ada perubahan, saudara-saudara. Tidak ada perubahan yang terjadi. Tetapi keyakinan Daud berubah. Karena dia tahu, kalau di dalam pergumulan yang dia hadapi, Tuhan mendengarkan dia. Dia masih menunggu kalau Tuhan akan menyelamatkannya dia. Tetapi saudara-saudara, belum tentu ada keselamatan yang langsung. Mungkin kita menghadapi situasi yang mirip dengan Daud. Kita ada di dalam lorong yang gelap, saudara-saudara, tanpa ada titik terang. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang harus kita rubah pola pikir kita, ialah bahwa Allah adalah Allah yang terbuka untuk kita datang kepada Dia, dan Dia adalah Allah yang mendengarkan semua yang kita katakan kepada Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, dorongan kepada kita semuanya, kalau misalnya ada hal yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini adalah bagaimana kita perlu datang kepada Tuhan untuk meresponi semuanya ini. Dan datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan kata-kata kita. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi? Tuhan, Engkau dengar doaku. Tuhan, Engkau tahu bagaimana aku membanjiri ranjangku dengan air mata. Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Belum tentu ada solusi. Tetapi paling tidak kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan semuanya itu. Luar biasa ya. Seringkali kita berdoa, saudara-saudara, ketika kita berdoa di gereja, ketika kita berdoa di rumah, ketika kita berdoa di dalam persekutuan doa, seringkali kita berdoa tanpa ada keyakinan kalau misalnya Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengarkan doa kita. Allah yang luar biasa berkuasa, Dia yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya, yang menciptakan kita semuanya, Dia Allah yang mendengarkan doa kita, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Lalu apa perbedaannya, saudara-saudara, bagi kita? Ini kita bicara Daud ya, yang hidup 3000 tahun yang lalu. Apa bedanya dengan kita, orang percaya pada saat ini? Orang Kristen pada saat ini, saudara-saudara. Ketika kita melihat gambaran yang lebih utuh di dalam Kristus, bagaimana sikap kita terhadap penderitaan. Seringkali kita berkata bahwa kalau misalnya orang menderita, itu sorry, it's a bad luck. It's a bad luck. Ya, lagi sial aja mungkin gitu. Karena dia menderita, saudara-saudara. Di 2 Korintus 1 ada di layar, saudara-saudara. Saya akan bacakan kepada saudara khususnya ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Di sini Paulus menghadapi situasi yang mirip dengan Daud. Dia menderita. Tapi luar biasa apa yang dia katakan di ayat 8 dan di ayatnya yang ke-9, 2 Korintus 1. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil.
Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga di dalam hidup kami. Mirip ya dengan apa yang Daud alami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati. Penderitaan yang berat, saudara-saudara. Tetapi Paulus katakan apa? Bahwa ini semua terjadi supaya kami menaruh kepercayaan diri kami, bukan kepada diri kami sendiri, tetapi apa? Kepada Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati. Oleh karena itu dia memuji, memuliakan Tuhan di ayatnya yang ketiga di 2 Korintus 1, ada di layar juga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan, saudara-saudara. Jadi Paulus tahu ketika dia menderita, itu bukan kebetulan, karena dia tahu bahwa Allah tahu dia menderita, tetapi dia juga tahu, saudara-saudara, kalau misalnya ketika dia menderita, dia bisa mempunyai pengharapan kepada Allah yang sangat powerful, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang mengasihi dunia dengan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, dan juga membangkitkan dia dari antara orang mati, saudara-saudara, dan akan membangkitkan kita dari antara orang-orang mati nantinya, saudara-saudara. Luar biasa. Situasi yang dialami oleh Paulus ini mirip, penuh dengan beban yang berat, tetapi dia bisa mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia menghadapi beban yang berat, dia tahu dia dapat percaya kepada Allah yang memberikan kepada dia belas kasihan dan penghiburan. Seringkali kita hanya mencari solusi, saudara-saudara, di dalam penderitaan yang kita alami. Tanpa kita sadar sebetulnya, penyertaan yang berasal dari Tuhan itu jauh lebih penting. Ketika doa kita didengar oleh Tuhan, itu jauh lebih penting daripada solusi atas masalah yang kita hadapi, saudara-saudara. Paulus menerima penghiburan dari Yesus Kristus, dan dia katakan di ayatnya yang kelima di 2 Korintus 1. Di dalam Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah, saudara-saudara. Kita nggak akan lepas ya dari penderitaan, betul nggak? Kita nggak akan lepas. Sooner or later, you will have it. Banyak orang mencoba untuk mencegah atau untuk lari dari penderitaan. Seperti kita tahu, ada begitu banyak orang-orang Indonesia, terutama yang Chinese, lari dari Indonesia pada kerusuhan di akhir tahun 90-an. Dan lari ke Amerika, ada yang lari ke Australia, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita mencoba lari dari penderitaan. Ada begitu banyak orang-orang yang lari pada saat ini dari tanah Palestina. Apa yang terjadi di sana? Karena ada perang. Lari, saudara-saudara. Karena apa? Ingin mencoba menghindar dari penderitaan. Tetapi apakah kita totally bisa escape? Kita nggak bisa escape. Sooner or later, kita akan menghadapinya. Apa yang menjadi sikap kita ketika kita menghadapi penderitaan tersebut? Penderitaan adalah konsekuensi dari hidup kita sebagai orang berdosa, tetapi di dalam Yesus kita memperoleh penghiburan yang berlimpah-limpah. Mau nggak saudara menerima penghiburan yang berlimpah-limpah ketika saudara menghadapi penderitaan? Saya mau, saudara-saudara. Dan saya tahu bagaimana caranya saya memperoleh penghiburan yang berlimpah-limpah itu. Dengan datang kepada Dia dan percaya kepada Dia sebagai Allah dan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa.